Hello? Would you like to play a game, Tara? Hai penonton spoiler film, kembali lagi dengan kami Spoiler Film. Seperti biasa, kalau ada video baru berarti sudah ada ulasan atau mengenai film series yang mungkin pernah kamu tonton atau belum, dan kita akan kupas sampai tuntas. Dan pastinya aku rekomendasikan. Film ini disutradarai oleh Matt Bettinelli-Olpin bersama Taylor Gillett dan ditulis oleh James Vanderbilt dan Guy Busick. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kisah film Scream kali ini terjadi 25 tahun setelah serangkaian pembunuhan brutal oleh seorang dengan topeng Ghostface meneror kota Woodburu, seperti pelaku pembunuhan pada 25 tahun yang lalu. Pelaku mulai menargetkan kelompok remaja untuk menghidupkan kembali rahasia tergelap kota tersebut. Bagi kamu yang suka dengan film bergenre American Slasher, maka film Scream yang sudah tayang di bioskop hari ini 12 Januari 2022 dapat menjadi pilihan. Film Scream 5 merupakan film horor Hollywood angsuran kelima dari series film waralaba Scream. Pada film kelima ini, sejumlah nama aktor film Scream pertama pada tahun 1956 pun kembali tampil sebagai karakter ikonik mereka masing-masing. Diketahui Neve Campbell, Courtney Cox, dan David Arquette akan kembali memerankan karakter mereka masing-masing, yakni Sidney Prescott, Gail Weathers, dan Dewey Riley. Casey sedang sendirian di rumah pada suatu malam. Dia sedang bikin popcorn dan bersiap untuk nonton film horor. Ketika telepon rumahnya berdering, telepon salah sambung. Anehnya, orang itu terus menelpon dan memaksa Casey buat menjawab panggilan tersebut. Suara misterius itu bilang kalau dia hanya ingin ngobrol, jadilah Casey menanggapinya. Yang Casey tidak tahu adalah bahwa orang yang bicara di ujung telepon adalah pembunuh keji berdarah dingin yang berkeliaran dengan jubah hitam dan topeng putih berwajah aneh. Telepon salah sambung itu menjadi teror paling mengerikan hingga akhir hidup Casey. Cewek berambut bob pirang itu ditikam di dada, bagian dalam tubuhnya berserakan keluar, dan tubuhnya digantung di pohon di halaman depan rumahnya. Itu tadi adalah adegan pembuka dari film pertama Scream tahun 1996. Casey diperankan oleh Drew Barrymore, dan suara si pembunuh alias Ghostface diisi oleh Roger L. Jackson. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Wes Craven berhasil menciptakan ketakutan dan teror yang masih berkesan bahkan setelah 25 tahun berlalu sejak film itu dirilis. Momen ketika Casey ditikam Ghostface itu merupakan kali pertama Scream diperkenalkan kepada para penonton dan menjadi awal dari salah satu waralaba horor paling ikonik. Adegan serupa hidup lagi dalam film kelima Scream yang kini sudah tayang di bioskop. Tara, Jenna Ortega, sedang sendirian ketika telepon rumahnya berdering sembari chatting dengan sahabatnya Amber, Nikki Madison. Dia terpaksa berbincang dengan orang tak dikenal di ujung telepon. Orang itu memaksa Tara untuk main tebak-tebakan soal film horor. Ketika membaca judul film Scream, kita seolah-olah sudah punya ekspektasi soal apa yang akan disajikan dalam filmnya. Banyak darah dan pembunuhan yang sadis. Film kelima ini nggak tanggung dalam menampilkan adegan tersebut. Matt Bettinelli-Olpin dan Taylor Gillett mendapatkan kehormatan buat menggantikan Wes Craven yang meninggal di tahun 2015 sebagai sutradara. Mereka menggait partner lama dari Ready or Not 2019, yakni James Vanderbilt dan Guy Busick sebagai penulis skenario. Salah satu hal yang selalu ada dalam film-film Scream adalah tebak-tebakan soal pembunuhnya. James Vanderbilt dan Guy Busick pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat penonton berspekulasi tentang siapa yang ada di balik topeng Ghostface. Yang unik adalah bagaimana mereka menyampaikan cerita dari film kelima ini, seperti yang tertulis dalam poster Scream yang dirilis tahun lalu. Pelakunya selalu seseorang yang kau kenal. Vanderbilt dan Busick mengemas perjalanan penyikapan identitas pembunuhnya tidak hanya dengan sempurna, tapi juga dengan lelucon dan selipan Easter egg yang menggelitik. Mereka menguliti kekurangan-kekurangan dari film horor populer, termasuk film-film Scream terdahulu, dan menjadikan hal tersebut bahan bercandaan yang mengalir dan ringan. Yang amat terasa dalam Scream adalah usaha Matt Bettinelli-Olpin dan Taylor Gillett dalam mempersembahkan film ini tidak hanya untuk Wes Craven, tapi juga buat para fans. Film cult klasik seperti Scream punya basis penggemar yang sangat kuat, terlebih waralaba ini sudah eksis selama 25 tahun.
Kritikan-kritikan yang diberikan buat film-film sebelumnya dikemas oleh kuartet sutradara penulis skenario film ini sebagai sebuah sajian yang memunculkan perasaan puas usai menyaksikannya. Esensi dan tone dari film pertama Scream tahun 1996 sangat terasa di film kelima ini. Kamu akan dapat apa yang kamu harapkan dari sebuah film slasher thriller ikonik kelas Scream. Kembalinya 3 pemain OG dari Scream tentu merupakan fan service sekaligus jadi nilai plus buat film ini. Tapi penampilan dari para pemain baru dan potensi sequel dari mereka adalah yang menyempurnakannya. Nah, itu dia review dari film Scream. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. See you!